Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Luar biasa, Bu. Baiklah, Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Iya, Bu. Adi Syahira, Ada, Bu. Anna Alfatunisa, Ada, Bu. Amira. Ada, Bu. Baiklah, kita sudah update. Sekarang kita doa dulu ya. Ibu minta satu orang pimpin doa Alfatunisa. Ya, Bu. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita sebelum memulai pelajaran kita menyanyi terlebih dahulu. Kalian sudah ada megang buku nyanyiannya kan? Udah, Bu. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca tauhiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, pulau Wustuq Aqabah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, ilaha illallah. Mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca tauhiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ulah Wustuq Aqabah. Sa'i dan Subhanallah. Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. 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 Baiklah, tadi kan kita sudah menyanyikan. Ya, Bu. Di sini materi kita tentang, ayo ada yang tahu nggak tadi kita hari ini tentang apa? Nggak tahu, Bu. Materi Fathu Mekah. Ya, materi kita hari ini adalah tentang Fathu Mekah. Ada yang tahu apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah. Satu orang, siapa yang tahu? Yang terjadi pada Ayo. tahun 630. Satu orang. Sisil. Ada yang tahu? Materi Fathu Mekah. Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah, sekaligus menghancurkan bahasa yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Ya, Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah, sekaligus menghancurkan bahasa yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Jadi pada waktu itu mereka
menguasai Mekah tapi tanpa ada pertumpahan darah. Pada tanggal berapa peristiwa yang terjadi pada tahun tadi itu yang disebut 630? Ada yang tahu? Tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Ya. Yang kedua, siapa yang mau bacakan faktor keberhasilan Fatu Mekah? Ya, Fatu bisa. Faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. 1. Tidak adanya bantuan dari suku lain kepada kaum Quraisy yang kala itu sekutu mereka banyak yang ditawan. 2. Umat Islam menguasai banyak wilayah di Arab. 3. Tidak terdapat suku yang ingin membantu kaum Quraisy sebab mereka telah bertaubat dan membantu umat Islam. 4. Banyak pemuka kaum Quraisy yang mualaf masuk Islam. Ya. Yang pertama tadi apa? Tidak adanya bantuan dari suku lain kepada kaum Quraisy yang kala itu sekutu mereka banyak yang ditawan. Waktu itu pada faktor keberhasilan Fatu Mekah itu tidak ada bangsa lain yang bantu bangsa Quraisy pada saat itu. Yang kedua, umat Islam menguasai banyak wilayah di bangsa Arab. Pada masa itu tuh umat Islam kita banyak menguasai bangsa Arab pada waktu itu di kota Mekah. Yang ketiga, tidak dapat suku yang ingin membantu Quraisy sebab mereka telah bertaubat. Pada saat itu tuh mereka itu tidak mau membantu bangsa Quraisy ini karena tuh mereka sudah taubat, tidak akan menjajah bangsa kita. Yang keempat, banyak pemuka kaum Quraisy yang mualaf. Pada masa itu tuh kaum Quraisy ini banyak bangsa-bangsa yang mualaf masuk Islam, masuk agama kita. Nah itu. Udah paham atau enggak yang faktor keberhasilan Fatu Mekah? Tahu. Sekarang yang perjanjian Hudaybiyah. Kepada siapa? Amira, Ibu persilahkan. 1. Umat Islam dan kaum Kuat-kuat. Quraisy tidak boleh saling Serang selama 10 tahun. 2. Nabi dan pengikutnya tidak diperkenakan beribadah haji tahun ini. 3. Kaum muslim boleh melaksanakan ibadah haji tahun berikutnya, tidak boleh dari 3 hari. 4. Kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi di Madinah, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. 5. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi atau kaum kafir Quraisy. Pada saat itu tuh kan ada perjanjian Hudaybiyah ini kan. Kaum Islam dan kaum kafir Quraisy ini telah mengadakan perjanjian selama 10 tahun tidak boleh saling serang menyerang. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, Nabi dan pengikutnya diperkenankan ibadah haji pada tahun itu. Mereka itu Nabi dan pengikutnya, umat kita Nabi Muhammad boleh melakukan ibadah haji pada saat itu karena perjanjian Hudaybiyah ini. Yang ketiga, kaum muslim tidak boleh melaksanakan ibadah haji tahun berikutnya, tidak boleh selama 3 hari. Selama tahun berikutnya itu mereka tidak boleh melakukan ibadah haji selama 3 hari. Mereka tuh cuma boleh melakukan ibadah haji selama 3 hari di sana. Lebihnya tidak boleh. Mereka harus balik lagi ke bangsa mereka, ke kota mereka masing-masing. Kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi
kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Pada masa itu, orang yang sudah mengikuti orang yang sudah mengikuti kaum Quraisy tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Yang kelima, setiap orang memberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad atau orang kafir Quraisy. Nah, pada masa itu, bangsa Nabi Muhammad atau bangsa kaum kafir Quraisy, mereka berhak memilih mau mengikuti Nabi Muhammad atau bangsa Quraisy pada saat itu. Ada yang mau bantu ibu lagi? Materi yang keempat, peristiwa Fatu Mekah. Ya, apa tuh bisa? Peristiwa Fatu Mekah. 1. Sebab utamanya adalah datang dari kaum Quraisy sendiri, di mana sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslim untuk memberikan hukuman kepada mereka. Ya, yang keduanya. Kedua, orang-orang Bani Bakar meminta bantuan personil dan senjata kepada para pemimpin Quraisy guna menyerang orang-orang Bani Hujah yang merupakan suku muslim. Kafir Quraisy ikut membantu Bani Bakar, padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian Hudaibiyah Zulkaidah tahun 6 Hijriah. Dalam salah satu usulnya disebutkan melarang adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Baiklah. Nah, pada masa itu tuh kaum kafir Quraisy ini dia tuh melakukan pelanggaran karena pada saat itu terjadi pelanggaran yang menggunakan kaum muslim memberikan hukuman kepada mereka karena mereka itu telah melanggar apa yang telah disepakati pada perjanjian tadi Hudaibiyah itu. Mereka meminta bantuan senjata untuk membantu mereka menyerang umat Nabi Muhammad. Yang kedua, orang-orang Bani Bakar meminta bantuan personil dan senjata kepada para pemimpin Quraisy guna menyerang orang-orang Bani Hujah yang merupakan sekutu muslim. Kafir Quraisy itu membantu Bani Bakar, padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian Hudaibiyah Zulkaidah tahun 6 Hijriah, dalam salah satu usul disebut melarang adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Pada masa itu tuh bangsa Quraisy melanggar yang telah dijanjikan kepada mereka karena mereka meminta bantuan kepada bangsa Hujah tadi itu untuk membantu mereka. Dan mereka melakukan gencatan senjata itu selama 10 tahun. Ada yang mau bantu ibu lagi membacakan? Ada, Bu. Pesan sikap moral terkait dengan sikap kewiraan Rasulullah. 1. Empati dengan sendirinya, mendorong simpati, yaitu mendukung baik moral maupun material untuk mengurangi derita orang yang mengalami kesulitan. 2. Sifat ini dinamakan semangat yang menggebu-gebu agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan. 3. Kasih sayang adalah pangkal kebaikan. Tanpa kasih sayang, sulit dibayangkan seseorang bisa terbuat baik. Pada masa itu tuh pesan moral terkait dengan sikap kewiraan Nabi Muhammad SAW. Empati dengan sendirinya, mendorong simpati yaitu mendukung baik moral maupun materi untuk mengurangi derita orang yang mengalami kesulitan. Pada masa itu tuh Nabi Muhammad sangat mendukung baik moral dengan material. Dia itu sangat mendukung sifat moral baik kepada seseorang. Sudah itu tuh materi itu dia itu suka membantu orang lain dalam kategori itu. Misalnya kalau ada orang lain kesusahan, kita wajib membantunya, misalnya itu. Walaupun itu tuh yang kita kasih itu tidak seberapa dengan orang lain, tapi kita wajib membantunya. Kita tidak boleh nilai, misalnya kan kayak uang bekal kita kan. Kita kan uang bekal kita misalnya 2.000 dikasih orang tua nih.
kalau ada orang lain tuh kita nengok ada kesulitan, nah kita tolong gitu. Nah, jadi gitu. Yang ketiga, yang kedua, sifat ini dinamakan semangat yang menggebu-gebu agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan. Pada masa itu tuh bangsa Nabi Muhammad dia itu sangat memiliki sifat keberanian dan semangatnya itu menggebu-gebu. Semangatnya itu gimana ya? Kalau menggebu-gebu itu ibaratnya menggebar-gebar gitu, gimana ya sebutannya? Menggebu-gebu. Pokoknya tuh dia tuh sangat gigih gitu dalam membela masyarakat dan meraih kemajuan pada masa itu. Yang ketiga, kasih sayang adalah pangkal kebaikan. Tanpa kasih sayang, sulit dibayangkan seseorang bisa berbuat baik. Kita ini sebagai umat manusia, kita wajib memiliki kasih sayang dan memiliki kebaikan kepada orang lain. Kita wajib bukan sayang dengan orang mana, sayang masih dalam kategori sini itu kita harus sayang dengan keluarga kita gitu. Saling membantu, tolong menolong. Pokoknya kita nih harus memiliki sifat empati lah kepada orang lain gitu kan. Baiklah. Ada yang belum mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi? Sekarang Ibu mau kita latihan terlebih dahulu. Bacakan aja ya. Kalian tulis dulu ya ini ya. Kita akan ajar. Dan ada pulpen kami. Ambil pulpennya dulu. Nah, yang lain tulis dulu ya. Yang udah ada pulpennya. Dibayarkan dulu. Kalau ada yang belum jelas, boleh bertanya. Sekarang Ibu baca dulu ya. Kalian jawab. Tercantum dalam surah, apakah peristiwa Batu Mekah itu? A. Jawab ya, ABC ini. A. Surah Al-Ikhlas. B. Surah Al-Falaq. C. Surah Al-Humazah. D. Surah An-Nasr. E. Surah Al-Fatihah. D, Bu, surah An-Nasr, Bu. Ya, betul. Sebab dinamakan Haji Wada karena merupakan haji yang dilakukan oleh Rasulullah. A. Pertama, kedua, C. Terakhir, D. Ke-9, E. Ke-4. D, Bu, ke-9, Bu. Betul. Peristiwa Batu Mekah terjadi karena pembalasan kota. A. Madinah. B. Basra. C. Mekah. D. Kufah. E. Taif. A, Bu. D, Bu. D. Betul. Kufah.
masuk Islam ketika peristiwa Fathu Mekah adalah A. Kafir Quraisy, B. Warga Madinah, C. Warga Nabi, D. Saudara Abu Bakar, E. Para pengembala. Abu. Betul. Haji Wada adalah haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi A. Hijrah ke Mekah, B. Hijrah ke Madinah, C. Menikah, D. Meninggal, E. Berdagang. Debu. Ya, betul. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta satu orang untuk menyimpul, yang tahu, kalau tidak tahu udah gitu. Untuk menyimpul pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu enggak? Maksudnya yang bacaan yang penting. Nah, menyimpulkan dari semua yang kita baca tadi itu, ada yang bisa? Ada yang bisa bantu Ibu? Nah, kalau tidak ada, Ibu begitu ya. Ibu nyimpulkan seorang ya. Nah, pada masa itu tuh kita kan harus merupakan peristiwa. Tadi kan kita belajar kan, tadi kan tentang Fathu Mekah. Merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Di mana pada masa itu tuh Nabi Muhammad beserta pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Dan itu tuh faktor-faktor Fathu Mekah. Pada waktu itu tuh bangsa Quraisy ini tidak ada melakukan kejahatan senjata selama 10 tahun. Pesan moral terkait dengan sikap pemberian Nabi Muhammad. Yang tadi kan sudah kita jelaskan kan, merasa memiliki sifat empati pada orang lain, memiliki kasih sayang pada orang lain, saling membantu. Udah kan? Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta satu orang untuk panel A. Kita balik. Ayo, Mira. Baiklah, selesai sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.